Kali ini saya akan menjelaskan tentang interview person ID sama profil. Jadi ada 3 tombol yang mirip-mirip nih. Kemudian saya akan jelaskan tentang kapan dipakainya, terus ini untuk apa gitu. Oke, ini semacam fitur baru juga ya, person ID itu dia memuat berbagai macam template. Jadi dalam satu template dia dalam satu button dia bisa mengeksekusi banyak jenis template. Jadi yang dulu di sini banyak button-button nih untuk player ID, dulu untuk player ID, kemudian sekarang dirangkum dalam satu ini agar lebih mudah. Kemudian di sini juga sekarang si person ID itu dikasih shortcut biar lebih cepat. Hubungannya sama flash nanti ya. Nanti saya akan jelaskan juga saat menjelaskan flash bump dan goal agar lebih cepat dia dikasih shortcut gitu. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang person ID. Person ID itu dia akan memuat tentang person ya, dari katanya aja person itu akan menaikkan grafik tentang individu atau lebih, karena dia bukan grup lah ya, tapi bisa lebih dari satu. Misal player ini udah jelas ya, untuk player jelas, kemudian untuk coach juga jelas. Selain itu untuk substitute, nah substitute kan lebih dari satu ya. Kemudian untuk official juga bisa, tapi satu persatu. Nih saya lihatin, ini untuk player ya. Nah, di sini dia nama, kemudian keterangan. Ini sebetulnya informnya bisa lebih dari ini, tapi yang diperlukan saya cuma naikin segitu aja. Kemudian si button ini juga bisa menaikkan informasi tentang coach atau nama coach. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk substitute. Nah, substitute. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk template referee, tapi untuk satu-satu aja karena namanya juga person, jadi satu person aja gitu. Kemudian nah itu kalau dulu bilangnya player ID ya, player ID gitu. Nah si player ID itu biasanya hubungannya sama ini ya, card. Jadi kalau kita tekan ini dia akan ada kartu kuning. Nah ini kartu kuningnya kenapa nggak nongol ya? Oke. Kenapa nggak nongol? Karena yang perlu kartu kuning, oh iya tadi ya saya jelaskan ini kenapa nggak nongol, karena dia tadi sedang ada di official. Jadi untuk mengaktifkan si ini ya, agar dia tidak bingung, jadi dia harus diklik dulu data gridnya, kemudian button person ID-nya. Nah ini saya kasih shortcut F2 ya, saya akan pakai F2 jadi tidak diklik lagi. Nah jadi kalau misalkan milih begini, oh ini orangnya yang ini namanya adalah, nah saya kasih shortcut untuk person ID ya, saya kasih F2. Oke, jadi saya tadi jelaskan tentang yang salah naik ya. Salah naik itu karena saya mau naikin kartu, sementara ini si selection sedang berada di official. Jadi kita untuk menaikkannya itu harus dipilih dulu data gridnya, kemudian kita pilih misalkan kartu kuning, nah gitu. Dia akan menaikkan person yang ada di data grid yang sedang kita select. Sekarang ini pemain sedang di pemain. Oke. Sedangkan si kartu ini kan apply-nya atau berfungsinya ke pemain sama si tim official. Jadi kalau kita kasih ini, saya kasih F2, nah dia akan kartu kuning di sini. Ini template-nya berbeda ya dengan yang di atas sini ini ya untuk coach. Nih coba lihat teman-teman ya, dibandingin aja. Nah ini untuk coach template-nya. Jadi kalau untuk yang loading itu berbeda dengan yang ini tuh, itu agak berbeda ya jenisnya, walaupun agak mirip sih ya, gitu. Nah untuk menaikkannya kita tinggal aktifkan dulu, kemudian select, kemudian F2. Nah atau juga tekan ini sama ya. Saya udah pindahkan ke F2 agar lebih cepat. Oke, kemudian kalau untuk official sama, pilih dulu data gridnya, kemudian naikin official. Untuk substitute ada sedikit berbeda. Nah substitute itu bisa naik 1. Bisa naik 2 itu sekaligus ya. Ini saya pilih 2 jadi naik dua-duanya. Oh ini namanya sama ya, coba kita naikin namanya yang berbeda, Indra sama ini ya, 2 ini sekaligus 2. Nah ini beda namanya, jadi orangnya berbeda, 2 pergantian pemain sekaligus, atau bahkan 3 juga bisa. Ini saya turun dulu. Nah pilih satu lagi, kita naik F2. Ini sekaligus 3. Jadi yang harus diingat adalah
kalau untuk substitute berapa kita milihnya, tekan enter. Nah, enter nanti dia naiknya akan sebanyak yang apa yang kita pilih. Jadi ini template-nya kalau di ekspresinya berbeda ya teman-teman. Nah di sininya berbeda dia. Jadi kalau teman-teman lihat substitute ini, nah dia di scene masing-masing tuh. Kalau lihat di sini kita akan pilih begini. Ini buat yang loading nanti itu akan kelihatan. Itu yang aktif yang substitute 3. Di scene-nya juga berbeda tuh itu. Oke, tapi saya taruh di satu button ya. Oke, untuk person ID kayaknya cukup di situ. Sama dia juga si person ID. Ya, ada untuk goal ya. Untuk goal, nah nama pencetak gol maksudnya. Nah, ini dipilih. Ini salah jadi substitute. Kenapa? Karena saya memilih data grid-nya mulai ini. Jadi kita harus pilih dulu siapa yang mau ngegolin, siapa yang sudah mencetak skor, terus ininya diaktifin, baru kita kasih F2 atau tekan person ID. Nah nanti ini namanya goal scorer, ini logo golnya, bolanya ada naik di situ. Kalau ini nggak aktif kan logo bolanya nggak ada nih. Nah gitu, diganti sama center back NGR begini. Nah kalau kita kasih icon injured, dia juga nanti nongolnya injured, di sini injured 1. Nah injured 1 itu bisa diganti ya, nanti injured 1 misalkan injured aja tulisannya atau apa gitu. Nah, itu dipakai. Injured itu jarang dipakai, nggak pernah dipakai, bahkan yang dipakai cuma ini goal, terus kartu merah kartu kuning sini. Jadi yang 2 itu bisa kita abaikan. Tapi untuk penamaannya ini kayak goal scorer misalkan ini mau dirubah jadi bahasa Indonesia, itu dengan mudah kita bisa ganti di sini ya. Template titles goal scorer, nanti bisa kita ganti di sini. Nah ini yellow card, first yellow card itu. Nah itu untuk penamaan yang tadi. Nah goal scorer tadi kalau mau dirubah tinggal klik ini, nanti rubah di sini, nanti akan rubah. Misal jadi pencetak gol. Nah ini bisa kita rubah langsung, jangan lupa di save ininya, save setting ini ya. Kemudian kita lihat, nah suruh klik ini dulu. Nah ini kita lihat, kita naikin pencetak gol. Nah itu, jadi itu dengan mudah ini bisa dirubah dengan cepat. Kemudian setelah person ID ada profil ya. Profil hampir mirip sebetulnya, dia bisa mengeksekusi semua template person ya, kecuali kayaknya ini nih substitute. Coba kita cek. Nah ini profil itu jenis template-nya berbeda. Nah ini bisa dilihat di sini ya, profil yang ini ya, ada profil player. Ini scene-nya juga berbeda nih, profil player, profil coach. Nah ini scene-nya berbeda kelihatan. Nah jadi kalau ini profil player, di sini informasinya banyak, ada nama, ada asal, ada bendera, ada segala macam, dan kedepannya mungkin bisa ditambah ya, bisa di develop. Nah itu kelebihan yang baru, saya bisa mengupgrade lebih baik lagi dengan mudah ya, tidak acak-acakan seperti yang sebelumnya. Nah ini juga sama, ada fotonya. Kemudian itu untuk player ya, untuk tim official juga dia sama, jadi satu persatu. Kalau profil itu sebetulnya mirip ya dengan person ID, tapi saya hanya membedakan aja buttonnya aja. Jadi saat nekan profil ini, saya pengen si template-nya itu lebih memberikan informasi yang lebih banyak gitu. Nah ini belum pernah dipakai, jadi mungkin nanti bisa diabaikan. Sementara mungkin ini untuk kedepannya aja. Nah si ini profil itu bisa juga buat official sama tuh. Jadi dia akan hampir mirip kayak person ID sebetulnya. Coba kita lihat kalau ini. Kalau ini bedanya sama person ID apa? Nah kalau di sini di expressionnya berbeda ya, ada template-nya beda, ini cuma nama doang. Kalau profil lebih ke banyak namanya. Tapi untuk yang loading nih sebetulnya ini hampir mirip, 2 jenis yang sama sebetulnya ya, gitu. Cuma ini untuk flow saya bedakan. Person itu hanya informasi teks aja, kemudian untuk profil dia ada foto, ada itu juga. Itu untuk profil. Kemudian ada lagi untuk interview. Interview ya kurang lebih mirip, template-nya dibedakan. Informasi yang saya tampilkan hanya seperti ini aja. Nah kalau informasi yang bisa diambil sebetulnya banyak, cuma ini dibedakan aja.
Jadi akan kita lihat ya, kalau misalkan kita pilih satu ini, nah untuk membedakan interview, person ID sama profil, kita lihat ya, sebetulnya itu tentang informasinya aja sama tentang template-nya aja. Nah ini begini, kemudian kalau person ID seperti ini, kalau profil seperti ini. Nah itu kurang lebih perbedaannya ya. Teman-teman juga bisa lihat di sininya sih, ini perbedaannya. Itu. Jadi itu kurang lebih ya perbedaannya. Yang kita gunakan sebetulnya akan lebih banyak kita gunakan adalah person ID dan sama interview ya, yang sudah kita pakai. Kalau profil itu belum pernah kita pakai, cuma saya sediakan aja untuk upgrade ke depan mungkin kalau dibutuhkan. Jadi kita bisa nampilin secara cepat dan mudah untuk memperlihatkan profil pemain. Ini foto bisa di hide, jadi nanti kalau pas saat di lapangan itu grafik ini aja, kemudian nanti ada orangnya secara live bisa ditampilkan berdampingan gitu misalkan, itu bisa ya. Nah, fungsinya semacam itu sih sebetulnya, tapi kalau masalah dipakai apa enggak nanti kita lihat ke depan ya. Oke, untuk template untuk person ID, profil sama interview kayaknya segitu aja. Nanti mungkin kalau ada yang kurang-kurang akan saya tambahkan. Kemudian kalau ada yang kurang ngerti, tolong silakan teman-teman tanya ke saya langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.